untuk orang yang kena PHK atau apa nggak usah pikir. Cocok. Jadi hilirisasi itu juga jangan hanya sumber daya alam. Hari ini kita mau sampaikan bahwa kita ini sebenarnya sudah sufficient. Artinya sudah swasembada untuk poultry, ayam, telur itu sebenarnya kita swasembada. Cuma ini jarang disampaikan aja. Katanya mau nanam gandum di Indonesia. Ya itu kemarin teman-teman dari Kementerian Pertanian mulai ke Jordan, kemudian ke Brazil ya untuk studi. Tapi sampai sana juga disampaikan bahwa sorghum juga menjadi potensi. Itu nanti ada sekitar 30-31 ribu yang dilatih ya. Berikan pembekalan keamanan pangan. Pak Presiden Prabowo bersama Pak Gibran adalah cita-citanya adalah swasembada pangan. Didukung oleh BNI. Kalau ngomong pangan itu pasti saat ini jadi hal yang menarik dan bisa mendatangkan cuan yang banyak karena memang sektor pangan ini menjadi prioritas pemerintah dan kemarin di Q1 itu pertumbuhannya paling bagus. Nah, pas kalau kedatangan Pak Arief Prasetyo, Kepala Bappenas. Pak Arief, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pangan kita sangat-sangat aman ya Pak ya? Insya Allah, tetapi harus dilanjutkan tapi itu. Petani kita cuannya luar biasa nih Pak. Nggih, leres. Leres nih Pak? Nggih, leres. Apa yang terjadi sebenarnya Pak? Kok bisa menjadi pangan ataupun industri pangan ini menjadi bisa saya nggak menyangka sih secepat ini Pak, jujur Pak. Saya melihatnya paling 2026 lah nanti. Apa yang terjadi Pak? Bappenas ini kan mengkoordinir, mengorkestrasi. Jadi dari zaman kolonial dulu dan sebelumnya. Ini ngomong sejarah. Memang pangan itu menjadi sumber cuan. Jadi VOC itu yang didangkankan itu pangan. Jadi negara sebesar itu hutangnya, maksud saya negaranya kecil, hutangnya besar, itu bisa tertutup ya karena tradingnya pangan. Jadi jangan pernah ragu-ragu mengenai pangan. Dan Indonesia pernah tercatat menjadi penghasil gula nomor 1 dunia. Indonesia penghasil kopi, pala, rempah, ya semuanya ada di Indonesia. Nah, kalau sekarang apa tuh? Kenapa kok sekarang bisa semangatnya begitu? Ya karena kita punya Pak Presiden Prabowo yang hari ini memang salah satu cita-citanya bersama Pak Gibran adalah memang cita-citanya adalah swasembada pangan. Sehingga kementerian, lembaga, semua yang membantu beliau fokusnya di bidang pangan. Artinya potensi pemerintah melihat potensi pangan itu sebenarnya luar biasa ya Pak ya. Iya. Artinya ya ini kalau para pemirsa mungkin orang-orang yang pengen cuan, yang nonton cuan iki pengen itu sejak zaman dulu itu bener bahwa potensi pangan kita itu mengubah peta politik dunia kan Pak. Dunia bukan tidak hanya Indonesia loh, dunia loh. Betul. Gila, betul. Ini luar biasa. Dan sekarang kalau tidak dimanfaatkan bahaya. Bertamu boleh. Tapi kalau misalnya kita lawan betul. Pak Presiden kemarin bilang seperti itu. Betul. Dan kalau Bappenas kan tidak hanya ngurusin hanya pertanian dan semuanya kan Pak, semuanya kan. Jadi mulai dari ketersediaan, kemudian stabilisasi harga, kemudian juga kita bicara keamanan pangan, kita bicara food waste, bicara pola pangan harapan. Ya. Pola pangan harapan itu seperti apa? Pola pangan harapan itu misalnya kita bicara keseimbangan makanan yang kita makan. Misalnya isi piringku. Nah, isi piringku itu kalau badannya mau cakep, mau bagus, pikirannya juga sehat, produktif, ya isi piringku itu sepertiga tuh karbohidrat. Ya, kemudian sepertiganya sayur mayur. Kemudian yang seperenamnya protein. Protein bisa nabati, bisa hewani, ya. Jadi ini harus satu paket nih. Satu paket. Yang seperenamnya lagi jangan lupa buah-buahan. Buah-buahan. Nah, jadi komposisinya coba bayangkan kalau kita ngelihat saudara-saudara kita makan. Nasinya mungkin 5/6. Nah, jadi maksud saya ini kita harus sampaikan bahwa sepertiga saja itu yang karbonya. Kalau sudah karbo artinya makanan pokoknya sudah nasi, nggak usah makan kentang. Kalau instan Pak. Kalau steak
udah pakai kentang, Pakai pakai nasi. nasi lagi enggak. Jadi itu sudah di situ harus ada sayurnya. Oke. Ya, kemudian juga nanti ditutup juga ada Buahnya. buahan, iya. Bapenas juga ngurusin itu ya? Iya, pola pangan harapan kita angkanya 93-94. Oh gitu Ya, ya. ini juga harus kita tingkatkan. Pak, ini berkaitan dengan MBG juga dong? Ya, tentunya MBG itu dulu salah satu deputi di tempat kita ada urusannya mengenai gizi ya, kerawanan pangan dan gizi. Jadi rawan pangan dan gizi. Nah, yang gizinya itu ada di makan bergizi gratis. Jadi kita harus dukung juga Prof Dadan bersama MBG-nya. Nah, hari ini tadi saya dapat laporan tim kita juga sedang mengisi untuk SPPI, SPPG ya, itu nanti ada sekitar 30-31 ribu yang dilatih ya, yang diberikan pembekalan salah satunya mengenai kerawanan pangan dan gizi, keamanan pangan, kita juga menyampaikan. Pak Arief, saya pernah dapat dengar juga hilirisasi pangan ini potensinya Indonesia itu juga luar biasa loh. Cocok. Triliunan, ratusan triliun. Cocok. Jadi hilirisasi itu Bapenas juga menangani ini, Pak? Iya. Oh, oke. Jadi hilirisasi itu juga jangan hanya sumber daya alam, mineral ya, dan yang lainnya. Enggak. Jadi hilirisasi bisa misalnya hari ini kita mau sampaikan bahwa kita ini sebenarnya sudah sufficient, artinya sudah swasembada untuk poultry. Oke. Jadi ayam ya, telur itu sebenarnya kita swasembada. Cuma ini jarang disampaikan aja. Oh. Jadi ayam dan telur kita nggak ngimpor. Udah nggak ngimpor lagi, Pak? Enggak. Oke. Nah, itu kita swasembada. Yang dimaksud hilirisasi adalah kita harus punya added value. Jadi kalau misalnya ayam itu turunannya misalnya nanti kita bisa buat nugget ya. Kita buat macam-macam snacks Ayam ya. ungkep gitu kalau mau dianu gitu loh Pak ya. Dengan seperti itu ungkep, marinasi Iya, ya, dimarinasi. dan lain-lain, Nanti tinggal goreng. cocok. Iya. Jadi bisa jadi RTI ready to eat ya. Itu artinya satu level lagi ditingkatkan dari yang hanya kita jual raw material. Jadi nanti marginnya juga lebih besar ya. Petani, peternak juga bisa dapat income lebih ya. Nah itu. Jadi jangan sampai di level produksi raw material saja. Iya. Dan ini potensi cuan kan Pak. Untuk orang yang kena PHK atau apa nggak usah pikir, nggak usah khawatir ya. Cocok. Ini bisa dikembangkan. Cocok. Gitu. RT saya sekarang jual itu ayam geprek. Oh gitu Pak. Sehari bisa 100 sampai 150. Nah, Satu porsinya 20.000. saya tuh kepikiran kalau yang punya ternak lele itu mbok sampai juga diolah jadi Cocok. lele ungkep dan di Cocok. vakum gitu kan Pak ya. Cocok. Wah. Jadi satu level lagi, jangan jual lelenya aja, tapi Iya, lele kemudian dimarinasi, kemudian biasanya kita bisa pakai vacuum pack, frozen condition kita bisa jual. Memberdayakan ibu-ibu sekitar. Cocok. Wow, itu cocok minta Cocok. ampun itu ya. Cocok. Pak, Bapenas mengorkestrasi beberapa lembaga dan semuanya kementerian ini. Gimana biar nggak Ya, ada ego sektoral dan Sebenarnya Badan Pangan Nasional ini ya kita menjalankan kewajiban kita. Koordinasinya tetap ada di Menko Pangan. tetap ada Menko Pangan? Ya, Menko Pangan ini dulu belum ada. Kemudian Pak Presiden Prabowo merasa ini perlu dikoordinasikan sehingga Pak Zulkifli Hasan ada di situ. Pembagiannya seperti apa Pak? Biar masyarakat juga agak biar Ada perpresnya. Oh, Perpres perpresnya. 139. Konkretnya seperti apa? Di Pak Penas situ harus jadi Menko Pangan mengkoordinasikan beberapa kementerian lembaga. Oh, oke. Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Kepala Badan Pangan Nasional, Oke. Lingkungan Hidup, ada beberapa itu, termasuk MBG, karantina itu di bawah koordinasi Pak Zulkifli Hasan. Pak hari ini. Zulkifli ya. Iya. Mantap itu. Iya. Tapi selalu dengan pemerintah sekarang nggak menyangka bahwa urusan pangan cepat segera diselesaikan. Satu lagi dapat bocoran Pak. Iya, Katanya mau nanam gandum di Indonesia. iya. Benar nggak sih itu Pak? Ya itu kemarin teman-teman dari Kementerian Pertanian saya sudah mulai ke Jordan, kemudian ke Brazil ya untuk studi ya untuk ini bisa nggak. Tapi sampai sana juga disampaikan bahwa sorghum juga menjadi potensi. Nah sorghum dan ini di Indonesia sudah giat untuk sorghum ya. Sorghum itu tanaman masa depan itu. Nah, ini dikasih cuan masa depan, gak hanya makanan masa depan. Betul. Pak Arief, terima kasih waktunya. Sami-sami. Semoga pangan Indonesia
tambah Amin, jos gandos. amin. Doanya selalu, Don. Siap. Yang pasti pangan kita mempunyai cuan yang begitu luar biasa. Sejarah membuktikan dan masa depan juga sudah di depan mata kita. Kalau tidak berusaha ataupun mengolah industri pangan kita, kalian kebangetan. Pasti kan nggak akan dapat cuan. Don Cuan akan ngasih tips tadi, yang pasti industri pangan mempunyai peluang cuan cukup banyak dan Pak Arief tadi sudah memaparkan semuanya. Yang pasti jangan ngomong cuan tanpa Don Cuan. Didukung oleh BNI.